Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah sukses menggelar festival kuliner pertama pada tahun lalu, putra-putri HK Jakarta dan pemuda Teochew Indonesia kembali menyelenggarakan Chinese kuliner kedua di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara. Event kuliner yang menyajikan makanan khas Tionghoa ini resmi dibuka Rabu 26 September 2023 dan berlangsung hingga Minggu 1 Oktober 2023. Event ini turut didukung oleh organisasi suku Tionghoa Indonesia seperti Perhimpunan HK Sejahtera Indonesia, Perkumpulan HK Jakarta, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan Perkumpulan Mecho Indonesia. Acara pembukaan dihadiri oleh Ketua Putra-Putri HK Jakarta Angga Pramanajaya, Ketua Pemuda Teochew Indonesia Kurnia Kiswanto, dan sejumlah pimpinan organisasi suku Tionghoa Indonesia seperti Dewan Penyantun PSMTI Abraham Rudi, serta tak ketinggalan First Runner-Up Miss Chinese World 2023 Joan Angelina, yang juga ikut hadir dan bertindak sebagai pembawa acara. Tahun ini Chinese kuliner lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diantaranya terlihat dari banyaknya jumlah tenan kuliner yang siap memanjakan lidah para pengunjung mall. Kuliner yang dihadirkan didominasi kuliner khas Tionghoa, seperti bakmi tiam, choy pan, bebek packing, Mr. Bacang, sate babi harum, dan kue bulan. Ketua Putra-Putri HK Jakarta Angga Pramanajaya berharap event tahun ini dapat mengulang kesuksesan event di tahun pertama. Pada penyelenggaraan yang perdana, Chinese kuliner sukses membantu mengembangkan usaha kuliner yang menjadi peserta event. Membuka gerai kuliner di berbagai tempat menjadi salah satu yang dikembangkan Putra-Putri HK Jakarta dan pemuda Teochew Indonesia. Menurut Angga, Chinese kuliner bukan sebatas event. Namun di event ini, Putra-Putri HK Jakarta dan pemuda Teochew Indonesia yang memiliki jaringan ikut mempromosikan dan memasarkan produk kuliner yang diperkenalkan di event Chinese kuliner. Lebih lanjut, Angga mengungkapkan diselenggarakannya Chinese kuliner ini berangkat dari visi yang sama yang dimiliki Putra-Putri HK Jakarta dan pemuda Teochew Indonesia. Visi tersebut yakni membantu mengembangkan UMKM kuliner tanah air, baik dari pemasaran hingga membantu dalam membuka cabang. Ya tentunya dari dibanding event pertama kita, kami sudah jauh lebih matang ya dibandingkan event pertama tahun lalu. Dan memang di sini kita banyak sekali mendapat dukungan dari berbagai komunitas, baik itu dari PSMTI, dari Guanglian, dari Mecho, dan tentunya dari Perkumpulan HK Teochew dan perkumpulan lainnya. Inilah yang menjadi bahan bakar kita untuk terus termotivasi untuk membangun kegiatan ini bisa lebih baik lagi. Dan tentunya berbagai kesulitan kita memang di sini kita spesifik terhadap Chinese food dan kita spesifik terhadap UMKM. Jadi kami punya tujuan adalah dari kegiatan ini kita benar-benar bisa mengangkat UMKM kuliner kita biar mereka naik kelas. Dan terbukti di event pertama kita pada saat itu ada yang telah berhasil akhirnya melalui event kita mereka berhasil ekspor produknya ke luar negeri, yaitu yang berhasil di pertama. Kemudian juga ada yang pada saat event Chinese kuliner pertama mereka yang awalnya berjualan secara online akhirnya bisa berjualan secara offline. Mereka punya gerai sendiri dan sudah buka beberapa cabang. Ini menjadi satu kebahagiaan lah buat kami dari HK dan juga Teochew. Ternyata event ini bisa bermanfaat buat pengusaha UMKM kuliner kita. Sementara itu, Ketua Pemuda Teochew Indonesia Kurnia Kiswanto mengatakan digelarnya Chinese kuliner kedua pada akhir September 2023 untuk merayakan festival kue bulan atau yang dikenal dengan nama Mooncake Festival. Event kuliner khas Tionghoa dan Mooncake Festival merupakan budaya dan tradisi suku Tionghoa yang harus dilestarikan dan diperkenalkan melalui sebuah event menarik. Kurnia berharap Chinese kuliner ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tidak menutup kemungkinan pada tahun berikutnya Chinese kuliner diselenggarakan di kota lain. Waktu kuliner pertama itu memang fokus ke kuliner. Jadi waktu itu ketepatan waktunya juga tidak ada festival yang bersamaan. Nah, kali ini kita memang khusus nih. Kita lihat ini ada festival Mooncake ya, yang biasa kita orang Tionghoa ya di mana saja merayakan. Nah ini waktunya lah yang kita kumpul dan juga saling kenal juga dan terutama keluarga. Jadi kali ini ya kita juga mengekspos dari sisi festivalnya ini dan makna festivalnya ini. Karena kalau kita tahu ya kalau dari sisi bulannya ya pas waktu ini yang paling terang gitu. Paling terang karena kenapa? Karena buminya ya bumi sama matahari yang bertepatan paling dekat gitu. Dan juga kalau di secara tradisi ini juga pas waktunya panen musim semi. Ya, mungkin ini kita ambil kesempatan yang kedua. Ya, kita usahakan buat lebih meriah, lebih banyak yang dikenali ya, banyak yang mendukung.
juga harap, ya, karena kita ini kan sifatnya sosial dan juga bukan untuk profit dan juga memperluas atau perkenalkan ini budaya Tionghoa. Dan kita harap juga bukan di Jakarta aja, nanti kita kalau bisa ya memungkinkan ya di kota lain juga. Jadi tunggu kita. Chinese kuliner kedua tidak hanya sekedar memperkenalkan kuliner-kuliner khas Tionghoa, namun berbagai kegiatan menarik digelar di event ini. Seperti penampilan kungfu, bela diri asal Tiongkok tersebut tidak hanya ditampilkan secara atraksi, namun juga dikemas dalam sebuah talk show menarik yang menghadirkan orang-orang berkompeten dalam dunia kungfu. Talk show dan performance kungfu ini ditampilkan di hari pembukaan Chinese Kuliner 2. Mereka yang tampil dalam performance kungfu ini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, namun usia anak-anak juga ikut unjuk gigi. Selain kungfu, di hari berikutnya ada demo membuat mooncake, lomba mewarnai, atraksi barongsai, dan lampion party. Tim Eljon Media laporkan.